Oke. Perubahan wujud zat dari padat, kemudian di sini gas, dan di sini cair. Oke. Istilah-istilahnya dulu kita lihat. Dari zat padat berubah menjadi zat cair, apa namanya? Mencair. Mencair, oke. Mencair. Sebaliknya, dari Membeku. cair menjadi zat padat. Membeku. Baik. Kemudian dari padat menjadi gas. Nyublim. Menyublim. Kebalikannya dari padat menjadi dari gas menjadi padat apa? Kristal. Ya, mengkristal. Dari cair menjadi gas apa? Menguap. Ya, di sini menguap. Sebaliknya? Mengembun. Oke, ini adalah mengembun. Adik-adik cara kerja Ini ya. Jadi dari padat menjadi gas, ini menyublim, sebaliknya mengkristal. Nah, proses perubahan wujud zat ini ya, bisa terjadi ketika kita memberikan kalor terhadap zat tersebut ya. Jadi selain dapat menaikkan suhu gitu kan ya, kalor yang diberikan itu dapat juga menyebabkan zat menjadi berubah wujud ya. Oke, nah ini kita hitung dengan massa S-nya berapa atau massa zatnya dikali dengan L. L di sini adalah kalor lebur. Ya. Jumlah kalor yang diperlukan. Jumlah kalor yang diperlukan. Apa satuannya kemarin? Kalor? Joule. Dalam joule atau dalam kalori. Oke. Kemudian M adalah massa zat. Baik. Satuannya adalah kilogram atau dalam gram. Ya. L di sini merupakan kalor lebur. Ya, kalor lebur. Apa satuannya? Kalau kita lihat nilai L, kalau nilai Q sama dengan M kali L, maka akan kita dapat nilai L sama dengan apa? Q per M. Q per M. Maka karena satuan kalor yang diperlukan adalah joule, sementara massa dalam kilogram, maka kalor lebur satuannya adalah joule per kilogram atau dalam, jika ini satuannya kalori dan ini satuannya gram, maka satuannya untuk kalor lebur adalah kalori per gram. Kalor laten. Apa itu kalor laten? Pernah mendengar? Istilah laten pernah mendengar? Tidak. Oke. Laten itu seperti halnya kalau penjajah itu penjajah yang tidak terlihat. Ya, kita sebenarnya mungkin ini sedang mengalami penjajahan secara ekonomi. Ya, banyak masuk produk-produk asing ke Indonesia gitu ya. Sementara produk kita sendiri jadi tidak laku gitu kan ya, karena persaingan harga. Nah, itu sebenarnya penjajahan yang tersembunyi itu dinamakan dengan laten. Nah, ini juga sama. Kalor yang diserap itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu. Ya, suhunya tetap, tapi kalor tersebut akan digunakan untuk merubah wujud. Ya, kita lihat bagannya di sini. Misal kita punya es yang suhunya misalnya negatif 10 derajat Celcius. Oke, kemudian kita berikan kalor ini pada suhu Y. Berarti di sini suhu ya T dalam derajat Celcius, kemudian pada suhu X-nya ini kita berikan kalor I, satuannya dalam kalori misalnya. Oke, maka untuk merubah S awalnya
suhunya negatif 10 derajat Celcius. Nah, sampai misalkan kita menginginkan es tersebut menjadi uap air misalnya, ya, yang suhunya 100 derajat Celcius. Bagaimana prosesnya? Maka yang akan dilalui pertama, ini wujudnya masih es yang suhunya negatif 10 derajat Celcius. Kemudian ketika es tersebut kita beri kalor, ya, kita beri kalor, apa yang terjadi? Dari suhu negatif 10 derajat Celcius ketika diberi kalor. Nah, ini perhatikan ketika pemberian kalor di sini grafiknya, kalau dia membentuk kemiringan seperti ini berarti dia akan mengalami kenaikan suhu, ya. Jadi kalau terbentuk kemiringan seperti ini grafiknya, maka yang terjadi adalah perubahan suhu. Oke, jadi wujudnya nanti masih berupa es. Dari suhu negatif 10 derajat Celcius menjadi es di sini, tapi suhunya berapa? 0 derajat Celcius. Nih, di sini suhu 0 derajat Celcius. Ya, jadi kita beri kalor sebesar Q1 dari titik ini sampai sini nih ya, dan sini sampai sini Q-nya ini Q1. Ternyata es ini naik suhunya yang semula negatif 10 derajat Celcius menjadi es yang suhunya 0 derajat Celcius. Gitu. Ya. Oke. Kemudian ditambah lagi kalornya, diberikan lagi kalor pada es tersebut, dan di sini kalor yang diberikan sebesar Q2 misalnya. Nah, apa yang terjadi? Es yang semula 0 derajat Celcius, ternyata kalor yang diserap oleh zat tersebut ya, itu tidak digunakan untuk menaikkan suhu, melainkan digunakan untuk merubah wujud. Yang awalnya es suhunya 0 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 0 derajat Celcius. Nih, jadi di sini lihat grafiknya. Kalau tadi ini dari negatif 10 derajat Celcius menjadi 0 derajat Celcius, grafiknya membentuk kemiringan, ya kan? Miring karena kalor yang diberikan untuk menaikkan suhu. Nah, sementara untuk yang Q2 di sini awalnya sebesar di titik ini ya, startnya, kemudian sampai ke Q2, kalor yang diberikan itu suhunya tetap, ini air, suhunya juga 0 derajat Celcius. Nih, jadi berubah wujud dari es menjadi air. Tetap dia menyerap kalor. Ya, inilah yang dinamakan dengan kalor laten sebesar Q2. Jadi kalornya tersembunyi. Tetap digunakan, kita tetap menggunakan kalor di sini zat ini ya. Tapi tidak menyebabkan kenaikan suhu, jadi tidak terlihat gitu ya. Tidak terlihat, tapi kalor yang diserap di situ digunakan untuk merubah wujud dari es menjadi air. Oke. Nah, selanjutnya kalau kita ingin tahu lagi bagaimana nih kalau kita tambah lagi kalornya sebesar Q3 misalnya. Sebesar Q3 sampai di titik ini misalnya. Ini Q3. Nah, ternyata air yang suhunya 0 derajat di sini ketika ditambah kalor sebesar Q3, ya diberi lagi kalor sebesar Q3, ternyata suhu air naik lagi. Naik misalkan sampai mendidih nih. Ya, suhunya misalnya di sini sampai 100 derajat. 100 derajat Celcius. Nah, jadi di sini terjadi perubahan suhu yang semula air pada suhu 0 derajat Celcius menjadi air yang suhunya 100 derajat Celcius. Nah, ya, suhu airnya jadi 100 derajat Celcius. Jadi pertama tadi Q1 ini terjadi kenaikan suhu, Q2 terjadi perubahan wujud zat, dan yang ketiga terjadi kenaikan suhu. Ketika air yang sudah mendidih tersebut terus kita panaskan, nah di sini dengan pemberian kalor sebesar Q4, ya sebesar Q4, nah apa yang terjadi?
airnya di sini berubah menjadi uap air. Tapi dalam suhu yang tetap yaitu 100 derajat ini menjadi uap air. Uap air dengan suhu 100 derajat Celcius. Nah, seperti ini bagannya ya, grafiknya. Nah, bagaimana kita menentukan berapa jumlah kalori yang diperlukan untuk misalnya merubah es yang suhunya negatif 10 derajat Celcius menjadi uap air yang suhunya 100 derajat Celcius. Berarti tinggal kita jumlahkan untuk Q total ya, untuk merubah es yang suhunya negatif 10 derajat menjadi air, uap air yang suhunya 100 derajat Celcius itu tinggal kita jumlahkan Q1 sampai Q4. Berarti Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4. Hanya tentu perhitungannya berbeda karena untuk menaikkan suhu rumus yang kita gunakan yang kemarin yaitu gimana yang Q1 M dikali kalori jenis apa lambangnya kemarin C dikali delta T. Berapa delta T yang terjadi perubahannya? Suhu akhirnya 0 ya kan? Masih S nih wujudnya. Suhu akhir S ini 0, suhu awalnya negatif 10. Berarti nanti di sini dalam delta T-nya itu sama dengan di sini suhu akhirnya 0 gitu kan ya, dikurangi negatif 10. Nah, seperti ini. Ya. Oke. Kemudian untuk Q2 di sini terjadi perubahan wujud dari es menjadi air. Berarti bagaimana rumus untuk perubahannya? Yang barusan kita bahas, nilai Q-nya sama dengan M kali L. Ya. M berarti masanya. Ini kan masih S nih wujudnya. Ini juga sama MS dikali dengan L. Ini adalah massa S dikali dengan kalor lebur S. Ya, dikali dengan kalor leburnya. Kemudian yang ketiga di sini tadi wujudnya air pada suhu 0 derajat berubah dari air suhunya naik menjadi 100 derajat Celcius. Maka rumus mana yang kita gunakan? M kali C dikali delta T. Ingat pokoknya kalau dari grafik di sini miring, grafiknya berarti di situ terjadi kenaikan suhu. Rumus yang digunakan rumus Mace. Ya, M kali C kali delta T. Kalau di sini grafiknya tetap ini rata di sini ya, maka rumus yang kita gunakan adalah M kali L. Gitu ya, M kali L. Nah, sekarang di sini pada proses ini kan terjadi perubahan wujud nih menjadi air. Berarti di sini sudah berubah menjadi massa air, nanti di sininya kalor jenis air. Di sini kalor jenisnya kalor jenis S. Kalau massa antara massa S dengan massa air itu tidak berubah. Tapi kalor jenis S dengan kalor jenis air berbeda. Kalor jenis S itu 0,5, sementara kalor jenis air 1 dalam satuan kalori per gram derajat Celcius. Nah, sekarang yang ini terjadi perubahan suhu lagi nih. Berarti gimana? Delta T-nya suhu akhirnya 100 ya kan? Dikurangi suhu awalnya 0. Nah, nanti delta T dihitungan Q3 massa air dikali kalor jenis air dikali dengan perubahan suhu. Seperti ini. Ya. Satu lagi yaitu untuk Q4. Q4 lihat grafiknya di sini rata nih. Awalnya air yang suhunya 100 derajat Celcius menjadi uap air yang suhunya tetap 100 derajat Celcius. Maka di sini kita gunakan rumus apa? M kali L. Sekarang berarti ini masanya massa air dikali dengan ini adalah kalor uap, tapi lambangnya tetap ya. Tetap L gitu ya. Jadi nanti L-nya ini L uap. Kalau yang ini kalor lebur S gitu. Ya.
nilainya berbeda antara LS dengan L2. Baik. Nah, jadi nanti kita bisa menentukan berapa jumlah kalori yang dibutuhkan untuk merubah wujud es yang suhunya negatif 10 derajat menjadi uap air yang suhunya 100 derajat Celcius dengan langkah-langkah seperti ini. Dia Terlalu cepat tidak? Ya, jelas ya. Oke, jadi silakan sambil mencatat barangkali ada yang mau ditanyakan. lanjut. Ya. Sekarang untuk latihan soal silakan buka nanti halaman 263 ya. 263